Manusia yang paling jahat dan paling najis untuk didekati adalah si tukang fitnah. Ciri-cirinya adalah bicaranya terlalu tinggi. Kalau bercakap mau menang sendiri, suka menjilat sana sini, terkadang nggak tahu balas budi. Kalau berbuat baik selalu ingin dipuji dan merasa paling benar sendiri. Hidupnya suka mengkoreksi orang lain, tapi dia lupa untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Manusia seperti ini biasa akan sulit punya teman sejati, karena juga orang pada enggan untuk mendekati. Memang sebaiknya dijauhi, karena bisa jadi Anda yang akan difitnah setelah ini. Jadi lebih baik berhati-hati. Empedu babi, kalau kau nggak punya hati untuk bisa menghargai, paling tidak pakai otak, biar kau sadar diri. Mak, empedu babi ya. Iya, udah pahit aram lagi. Siapa sebenarnya yang pengecut? Debat Roy versus Jokowi memanas. Roy dan Tifa ini sama pengecutnya kayak Jokowi, itu satu. Kemudian yang kedua, dari Roy masih akan mengajukan pra-peradilan jilid 3. Mau sampai kapan mau pra-peradilan ini dan tidak masuk ke pokok perkara? Kalau merespon pernyataan dari Bang Kozineti. Ya, kita definisikan dulu kata pengecut ya. Coba. Pengecut itu adalah orang yang lari, yang ada kesempatan tapi tidak datang. Bagaimana mau dibilang pengecut? Saya aja bisa bilang Bang Andi Azwan ini tidak pengecut. Karena dia bukan sebagai apa-apa, tapi dia datang, menonton di tengah-tengah pendukung Dr. Tifa. Nah, yang tidak pernah datang ke sidang itu kan hanya Jokowi. Di CLS Solo tidak datang, di sidang Bambang Tri tidak datang, Bang Kozinudin tahu sendiri itu. Tapi Pak Roy, di sidang manapun dia datang. Dr. Tifa tidak pernah mangkir, langsung datang. Meskipun tidak perlu ditahan, kan gitu. Nah, jadi kita harus mengerti pengecut ini apa. Kalau mengajukan eksepsi, maaf ya Bang Kozin, kita bersahabat, tapi menurut saya itu nggak pengecut. Tahan dulu Bang, tahan di situ. Ya, tahan di situ. begini, Responnya Bang Kozin. definisi pengecutnya itu adalah dua pihak ini kalau di ruang publik membangun narasi seolah-olah keduanya akan membuktikan di persidangan. Tapi strategi yang mereka tempuh sebenarnya menghindari persidangan. Perapit itu pada dasarnya menghindari persidangan. Jokowi itu ya mengkondisikan keadaan sehingga jaksa ya dakwanya menjadi obskur, itu bagian dari menghindari persidangan. Eksepsi itu orang tahu bahwa akhirnya tidak akan ke persidangan. Maksud saya jujur saja lah. Kalau memang tidak mau ke pokok perkara, silahkan kalian berdamai, biarlah rakyat yang melanjutkan perjuangan. Dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin, sini kalau berani kamu masuk rumah, kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah, jadi orang yang ditantang itu nggak bisa masuk. Nah, kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok? Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara ini negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Bapak, saya tunggu. Kita akan buktikan. Sudah siap gak? Ada tuh prioritas bukti, akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur.